Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita akan mendengarkan tausiah agama yang berasal dari santri kita. Jangan kita lihat siapa yang menyampaikan, tapi kita lihat siapa yang jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Sebelum santri kita membawakan tausiahnya, kita bawakan dulu semua pantun. Bapak Ibu, anak mau mendengar? Mau dengar? Melawan Belanda tidak depan. Itulah dulu para pahlawan. Ini santri dari Siantar bernama Abang Raihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil ghalib, al-waliyil talib, al-ba'isil warisil najisil wa salib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, tiada kata yang terindah melainkan alhamdulillah. Sebagai untayan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan seluruh alam, tokoh yang tidak pernah menolak, pemimpin yang paling adil, manusia yang paling tampan, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Mudirul Ma'had Miftahul Huda Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Helmi, dan yang saya hormati para jemaah salawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan saya, santri-santri Miftahul Huda. Alhamdulillah, orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah satu amalan yang sangat penting. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada manusia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai manusia, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau dengan penuh penghormatan. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat adalah satu-satunya amalan yang boleh dikerjakan kapan saja, mau dalam keadaan suci ataupun tidak. Dan salawat adalah satu-satunya amalan yang boleh dikerjakan dalam keadaan riya. Riya itu adalah orang-orang tua kami, riya itu adalah perkara sombong. Misalnya orang-orang tua kami sholat 12 rakaat, baru orang-orang tua kami ini, orang-orang tua menyombongkan kepada orang lain, maka hilanglah pahala sholat duha tersebut. Tapi apabila
Kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memamerkan kepada orang lain maka tidak hilang pahala salawat kita, maka lebih besar lagi pahala salawat kita. Karena apa? Karena saking mulianya bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada banyak lagi keutamaan serta kelebihan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebutlah ada satu kisah, tersebutlah seorang sufi. Sufi ini adalah orang soleh. Dia mempunyai tetangga yang suka bermabuk-mabukan. Dalam keseharian itu ia bermabuk-mabukan. Sudah dinasihati oleh sang sufi itu pun dia tetap bermabuk-mabukan. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia. Dan singkat cerita, malam harinya sang sufi bermimpi bahwa sang pemabuk itu berada di surga yang paling tertinggi. Baru lantas heran sang sufi ini, yang mana dia di dunia melakukan bermabuk-mabukan, tetapi dalam mimpinya ia masuk surga paling tertinggi pula itu. Baru ditanyalah oleh sang sufi ini, wahai fulan, dengan apakah engkau mendapatkan kemuliaan ini? Bukankah engkau dulu waktu di dunia menghabiskan waktumu untuk bermabuk-mabukan? Baru sang pemabuk itu menjawab, benar wahai hamba Allah, dulu aku memang di dunia suka bermabuk-mabukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menolong saya. Baru sang sufi itu heran lagi, lantasan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongmu? Karena apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongmu? Baru diceritakanlah sama sang pemabuk itu. Begini ceritanya, suatu hari tanpa hal yang tak terduga-duga saya datang ke suatu majelis salawat, yang mana majelis salawat itu dipimpin oleh ulama, dan jemaah yang hadir pun itu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saya karena saya bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah-jemaah yang hadir di situ pun dihapusi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jemaah-jemaah orang-orang tua kami yang hadir di majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesalahan dan kehilapan datang daripada diri saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya Bapak Ibu. Doakan mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang soleh, nabi, ulama, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dijawab. Sallallahu alaihi. Anak-anak siap tertib insyaallah. Siap jadi anak soleh dan salihah insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma salli wa sallim على هذا النبي الكريم
سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, santri dan santriah, kemudian para anak-anak ngaji yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung, di mana di majelis ini dipuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ngaji sebentar, belajar sebentar. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm." Siapa yang keluar daripada rumahnya, melangkahkan kaki dari rumahnya, niat untuk kaji, niat untuk menambah ilmu agama. Lagi malam minggu ini selawatan, niat belajar agama, niat nambah ilmu agama. Siapa yang keluar daripada rumahnya, man kharaja fi talabil ilm, niat untuk ngaji, belajar agama, menambah ilmu agama, bahwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang tersebut semenjak berangkat tadi sampai nanti balik ke rumahnya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan saya dan kita semua di malam hari ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Salawat perhatikan salam kita hadiahkan ke hari Badrul Alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau, sedikit menghadiri majelis-majelis sholawatan, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang doa ini sering dibaca oleh ulama-ulama kita, sering dibaca oleh para orang-orang yang saleh. Apa doa? Allahumma khtim lana ya Allah bi husni khatimah bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, akhirilah hidup kami, tutuplah usia kami dalam keadaan wafat mati husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, jangan engkau wafatkan kami ya Allah, jangan kau tutup usia kami
dalam keadaan wafat mati su'ul khotimah. Orang-orang tua kami dimudahkan agama. Jadi harapan paling besar seorang hamba di hadapan Allah ketika ia wafat mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun mohon maaf kadang-kadang kehidupannya pas-pasan, kehidupannya sederhana, tapi ketika wafatnya husnul khotimah, wafatnya baik, dialah orang yang paling bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, hartanya banyak, kalau istilah pusat-pusat kondang itu uangnya berlipat, mobilnya menghilang, rumahnya bertingkat, istrinya 4. Oh, lengkap hadirnya. Uang berlipat, kemudian mobil menghilang, kemudian rumah bertingkat, istrinya 4. Tapi matinya su'ul khotimah, dialah orang yang paling merugi dunia dan akhirat. Bapak Ibu, disebutkan dalam riwayat ketika seorang hamba nanti di hari kiamat dari lahir sampai wafat nggak pernah senang-senang, susah aja hidup. Dari lahir sampai dia wafat hidupnya susah. Waktu satu masalah ganti masalah yang lain, satu problem ganti problem, sampai wafat susah. Tapi dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Begitu di akhirat mau dimasukkan ke surga ini, malaikat tanya, kau waktu hidup pernah senang? Enggak pernah senang malaikat. Seumur hidupku dari lahir sampai wafat enggak pernah senang, susah. Begitu Bapak Ibu dimasukkan satu detik aja ke surga, masukkan angkat lagi, dimasukkan bentar aja, angkat lagi. Ditanya, kau pernah merasakan susah? Demi Allah, dengan nikmatnya berada di surga satu detik aja, seluruh kesusahan di dunia, seluruh kesusahan di dunia dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak terasa orang-orang. Jadi kesusahan kita Bapak Ibu, buang pergi, kadang-kadang sampai sumpuk, galau. Kalau kita masuk surga semuanya hilang dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang dari hidup senang dari lahir sampai wafat senang terus, nggak pernah susah. Hidupnya enak, mewah, senang, tenang, kenyang. Wah, pokoknya hidupnya enak dari lahir sampai wafat. Tapi dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat satu detik dimasukkan ke neraka, satu detik dia ditanya, kau pernah senang? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan sebentar pun. Ya Allah, saking susahnya berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini PR kita Bapak. Ini PR kita, karena suatu saat cepat atau lambat kita akan menghadap Allah Subhanahu. Yang jadi pertanyaan, mati kita dalam keadaan apa? Mati kita sedang apa? Nabi bersabda, umur umatku tidak jauh daripada umurku. Umur Nabi berapa? 63 tahun. Jadi umur kita umatnya ya kurang lebih begitu, 40, 50, 60, 70, 80, kurang lebih begitu. Nabi yang menyebutkan umur umatku tidak jauh daripada umurku. Dan nanti umatku akan diwafatkan menurut kebiasaannya. Coba tepuk dada, tanya hati loh. Yang paling banyak kita buat dalam hidup itu apa?
kebiasaan yang paling sering kita buat itu apa? Nah, kebanyakan orang wafat itu menurut kebiasaan. Berhari-hari buat nyanyi, hari-hari buat ketaatan. Insya Allah ketika buat baik dipanggil Allah Subhanahu. Mari kita saksikan baru lagi sholat wafat indah. Ya Allah, lagi baca Quran wafat, lagi zikir wafat, lagi ibadah wafat, lagi buat kebaikan wafat, tolong orang lain wafat, bantu orang lain wafat. Ketika berbuat kebaikan, kenapa? Waktu hidup banyak buat kebaikan. Tapi alhamdulillah, orang hari-hari buat maksiat, buat dosa, nggak taubat kepada Allah, kemungkinan besar wafatnya dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cabut nyawanya ketika dia buat dosa. Lagi zina wafat, alhamdulillah. Lagi mabuk-mabukan wafat, ya Allah. Lagi berbuat durhaka kepada Allah, wafat dipanggil Allah, dicabut nyawanya. Dan yang paling ngeri Bapak Ibu, orang tua kami, nanti di akhirat orang akan dibangkitkan menurut keadaan matinya. Matinya cuma wafatnya cuma wafatnya baik, husnul khatimah. Insya Allah dikelompokkan beserta orang-orang yang baik. Tapi alhamdulillah kalau wafatnya buruk, Bapak Ibu, wafatnya jelek, sedang mendurhakai Allah, dikelompokkan beserta orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu. Makanya orang-orang Tuhan, Bapak Ibu, amal-amal kita yang kita buat ini itu dinampakkan Allah ketika mau wafat. Jadi gambaran amal itu dinampakkan Allah. Sholat kita, puasa kita, selawat kita, sedekah kita, itu Allah nampakkan ketika mau wafat. Dinampakkan gambarannya. Sholat, puasa, zakat. Maka ketika ditalqinkan la ilaha illallah. Jadi kalau talqinkan pakai la ilaha illallah, jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ucap, kita mulai ngomong nyebut, cabut jadi. Jadi talqinkan tuh la ilaha ucap, nyebut, ingatnya di ujungnya cabut, bukan itu kalau talqinkan la ilaha mudah ucapkannya. Kenapa? Yang dinampakkan gambaran amal-amal soleh. Tapi naudzubillah Bapak, kalau orang hari durhaka, jauh daripada Allah, waktu mau wafat dinampakkan amal-amal buruknya, amal maksiatnya dinampakkan Allah. Maka ketika ditalqinkan la ilaha illallah nggak nyambung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang la ilaha illallah yang dia buat waktu maksiat itu nampak. Lagi dia mendurhakai Allah, makanya susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan amal-amal yang kita buat ini terima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, orang-orang kami mendengar Allah, salah satu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini termasuk ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita sunnah Bapak Ibu menziarahi kubur. Jadi sunnah ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Jadi kita yang sudah punya orang tua, punya keluarga yang sudah wafat, itu sunnah untuk ziarah kubur. Nah, dalam hadis orang-orang tua baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu
Memang ziarah kubur itu dilarang dulu. Waktu awal-awal Islam, imannya para sahabat masih lemah dulu, itu ziarah kubur dilarang. Tapi hadisnya masih normal. Lanjutan hadisnya, fazuha, maka ziarahlah kubur. Kenapa? Fa'innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita alam akhirat. Sekarang aku yang ziarah kubur, suatu saat aku yang diziarahi. Sekarang aku berada di atas bumi, suatu saat aku pasti berada di bawah bumi. Nah, orang-orang tua kami yang mudah Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu amalan Bapak Ibu. Ini dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kalau ada keluarga meninggal, saudara kita wafat, nah itu kan ada bantal untuk mayit itu, bantalnya atau pakai tanah. Itu ada riwayat ya, tanah tadi itu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma yasma'una. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam kitab I'anatul Talibin, juzuk yang kedua halaman 119. Juzuk kedua halaman 119. Anil Imam Taqiyuddin, diterima daripada Imam Taqiyuddin. An walidihi, diterima daripada ayahnya. Anil Faqih Abi Abdillah Muhammad Al-Hafizi, daripada Al-Faqih Abu Muhammad Abdullah Muhammad Al-Hafizi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha min turabil qabr, siapa yang mengambil dari tanah kuburan. Kalaupun tidak kita bacakan di bantalan tadi, kita ambil tanah sedikit. Nah, di tanah kuburan, halat teknik ketika menguburkan mayat, dia ini dengan tangannya, wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a maratin, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai 7 kali, sampai habis 7 kali. Wa ja'alahu ma'al mayit, dia jadikan tanah tadi bersama mayit, dilegoknya menjeruh. Kalau makanya kalau bantalan itu kan diletakkan di belakang mayit ini. Nah, kalaupun nggak di bantalnya, ambil tanah sendiri, dibacakan, nanti masukkan bersama mayit. Apa sabda Nabi? Wa ja'alahu ma'al mayit fi kafnihi aw qabrihi, dia jadikan tadi, dia letakkan tanah tadi di kafannya mayit atau di kuburan mayit. Lam yu'adzib dzalika, lam yu'adzab dzalikal mayyitu bil qabr. Insyaallah mayit itu tidak diazab dalam kuburnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak lupa Bapak Ibu, kalau ada saudara kita, keluarga kita meninggal dunia, cukup teman, baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis sebanyak 7. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang dibaca tadi, mayat tersebut dihindarkan daripada azab kubur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Dalam hadis yang lain, orang-orang kami, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yamurru qabra akhihi." Siapa yang lewat di kuburan saudaranya, sahabatnya, karena yang ribu fitunya, yang waktu hidup dia kenal. Mayat tadi yang dikubur tadi waktu hidup kenal sama kita kenal sama dia. Kemudian fayusallimu alaihi, kita ucapkan salam. Cuma kalau ucapkan salam sama mayit beda sama orang yang hidup. Kalau kita ucapkan salam sama orang yang hidup, itu kita tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ucapkan salam sama mayit, jangan tunggu jawabannya. Diucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngatur ya, kok gak masuk? Belum dijawab. Nanti dijawab lari kita. Kalau untuk mayit hanya sunnah mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, atau kalau khusus juga boleh, assalamualaikum almarhum Pak Fulan. Kita ucapkan salam. Illa arafahu, pasti orang yang wafat tadi dia tahu dan perasaannya senang kan, perasaannya gembira kan. Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis dari Imam Hakim diterima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an man zara qabra walidayhi, siapa yang ziarah kuburan kedua orang tuanya, kalau dua-duanya sudah wafat, awalidayhi aw ahadihima, atau salah satu keduanya, berarti yang wafat masih salah satunya, ayahnya atau ibunya. Fikuli Jumatin marotan, setiap hari Jumat, bapak-bapak yang nggak ada kegiatan tugas, diusahakan hari Jumat sempatkan satu waktu untuk siapa? Iya, kalau bisa pagi boleh, sebelum Jumat boleh, setelah sholat Jumat boleh, sempatkan minimal setiap hari Jumat. Nah, apa sih? Kemudian waqara indah yasin. Kalau kalau kita ziarah itu, kalau bawa yasin lebih afdol, kita bacakan surah yasin di atasnya. Kalau enggak pun bacakan Fatihah, bacakan Al-Ikhlas, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas. Nanti hadiahkan pahala bacaan tadi kita, hadiahkan pahala bacaan tadi untuk almarhum ayah kita, almarhum ibu kita, insya Allah sampai kepada mayit. Dalam takziah saya sampaikan, sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa hadiah pahala dari orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia, sampai bahkan almarhum Ustaz Zulkarnain sampaikan, jangankan pahala, jangankan pahala, duit sampai ke akhirat. Contoh, yang meninggal punya hutang, Nah, ketika dia punya hutang, dibayarkan sama ahli warisnya, hutangnya lunas, hutangnya mayat tadi lunas ya? Lunas, artinya duitnya tadi, hutangnya sampai ke akhirat saja. Awalnya punya hutang, dibayarkan sama ahli warisnya, hutangnya lunas. Kalau uang pun sampai, apalagi hadiah pahala. Saya sering sampaikan dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Nabi jalan-jalan bapak-bapak di pinggiran kota Madinah, kemudian ada dua kuburan. Nabi mendekat, diambil pelepah kurma. Bapak-bapak ibu yang sudah pernah umroh atau haji, itu mirip ini pelepah sawit, mirip pohon kurma, mirip pohon sawit Indonesia. Maka orang-orang mengatakan sawit adalah kurma Indonesia. Itu diambil ujungnya, dibelah dua, ditancapkan di dua kubur tersebut. Sahabat bingung, heran. Kemudian ada satu orang yang bertanya, ya Rasulullah, ada gerakan apa ya Rasulullah? Engkau ambil pelepah kurma, engkau belah dua, engkau tancapkan di dua kubur tersebut. Apa jawabannya?
aku berharap dengan tasbihnya pelepah kurma. Itu Bapak Ibu, binatang, tubuh-tubuhan itu bertasbih kepada Allah. Monaknya itu kok bangun, yang ada kita berisik itu tasbih mereka itu. Cuma kita nggak paham tasbihnya. Itu kicuan burung itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu. Bahkan tumbuh-tumbuhan ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apapun yang ada di langit dan di bumi, hewan, tumbuhan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu. Aku berharap dengan tasbihnya pelepah kurma, dua penghuni kubur ini yang sedang diazab Allah diringankan azabnya. Kata Imam Nawawi, kalau saja tasbih pelepah kurma bisa meringankan azab kubur, kalau saja zikir pelepah kurma bisa meringankan azab kubur, bagaimana dengan saudara halimulia? Masya Allah. Bagaimana dengan khataman Al-Quran halimulia? Bagaimana dengan pahala sholawat? Bagaimana dengan pahala sholat, pahala ibadah yang lain tentu lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab I'anatul ini ada satu kisah. Satu orang soleh bermimpi. Ini pernah saya cerita, saya ulang. Satu orang soleh bermimpi. Mimpi seolah-olah melihat penghuni kubur itu keluar dari kuburnya. Kalau mimpi orang soleh itu ada hikmahnya. Mimpinya tidurnya pakai wudu, pakai adab. Sebelum tidur baca amalan dulu, baca zikir dulu. Biasanya kalau mimpi itu ada hikmahnya, ada artinya. Gitu nih, gak enak. Seorang turun delok film horor, film batu yang mimpinya gitu. Wah, mimpi elek-elek ayo. Ya seorang mimpi sebelum tidur nengoknya film hantu. Dia mimpinya anak, mimpinya itu berhubung. Begitu. Coba kalau sebelum tidur ada wudu dulu, baca amalan-amalan dulu. Nanti insya Allah mimpinya mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Itu ada hikmahnya. Nah, orang soleh ini mimpi seolah-olah melihat penghuni itu keluar dari kubur. Kemudian setelah itu perebutan memperebutkan sesuatu, kayak sama anak kita lah, kalau ada dibagi-bagi makanan, rebutan. Ngapain ini rebutan penghuni kubur itu? Diperhatikan sama orang soleh dalam mimpinya. Dan dilihat ada satu orang bapak-bapaknya nggak ikut rebutan, duduk manis, duduk diam aja. Tidak tanya sama orang soleh, Pak, mohon maaf. Ini mayatnya apa ya rebutan? Ini kami rebutan pahala. Karena kami sudah mati, tidak bisa beramal lagi. Kalau kalian yang hidup masih bisa beramal, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, masih bisa sholawat, masih bisa sodako. Kalau kami tidak bisa lagi. Jadi kami hanya mengharapkan kiriman pahala dari orang-orang yang hidup. Maka ketika doa minal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, ya Allah, untuk muslimin muslimat yang hidup atau yang sudah mati, sampai pahala sama kami. Begitu sampai kami rebutan, karena kami butuh amal, kami butuh pahala. Di akhirat gak butuh makan orang-orang, gak butuh mobil di akhirat, harta gak butuh di sana. Di sana itu butuh amal, di sana butuh ibadah. Kami butuh dengan amal, makanya kami rebutan. Bapak kok duduk aja? Oh, anak muda saya sudah cukup. Setiap hari anakku baca Quran untukku, kemudian dihadiahkan pahalanya untukku. Ya Allah, senangnya punya anak yang soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian anak-anak kita dijadikan anak yang soleh. Amin. Yang terus doakan orang tua. Setiap hari anakmu baca Quran, dihadiahkan pahala Quran yang untukku. Kalau boleh tahu anak bapak di mana? Oh, anak saya misalnya di pasar ini, di pajak ini, dia jualan jalapia, sejenis makanan begitu.
terbangun orang soleh. Ya Allah. Besok Bapak Ibu, ini bisa nyata ya. Besok dicek betul nggak mimpinya? Betul nggak mimpinya? Benar nggak? Ditengok di pasar ini disebutkan, diperhatikan penjual saladiah, penjual makan. Ada satu anak muda yang mulutnya komat kami. Kalau kita komat kami nyanyi kemudian. Ini komat kami kan baca Quran. Ditanya oleh anak muda, kamu ngapain? Oh, saya ini baca Quran. Saya hadiahkan pahala baca Quran saya untuk ayah saya yang sudah wafat. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus senang bapaknya nggak rebutan pahala, hari dapat kiriman amal, kiriman pahala baca Quran dari anaknya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya saya sering sampaikan Bapak Ibu, harta yang paling indah, yang paling berharga punya anak yang solihin, solihah. Kalau kaya yang nggak soleh, aduh, ya Allah. Ingatnya waktu hidup, begitu wafat lupa, nggak ingat lagi. Paling ini mohon maaf, paling 40 hari sekali, masih mending lah. Nanti setahun sekali, 3 tahun habis. Tapi kalau punya anak solihin, tiap hari doakan kita, kirimkan pahala untuk kita. Saya udah nggak ada anak lagi, cucu sudah habis. Cari satu orang bantu dia belajar agama, bantu dia biaya dia belajar agama, bantu dia. Kalau nggak bisa, semampu kita bantu orang-orang yang belajar agama. Nanti kalau dia jadi habis, jadi alim, jadi ulama, ngalir kepada kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rupanya Bapak Ibu, berapa malam berikutnya, berapa bulan berikutnya, mimpi lagi. Sama, penghuni kubur keluar, tapi Bapak itu ikut rebutan. Biar Bapak ini jago, ini kok melok rebutan ini. Rupanya besok udah terbangun, tengok di pasar nggak ada lagi yang jual, ditanya udah meninggal rupanya. Ya Allah, nggak ada lagi yang kirim pahala. Maka Bapak Ibu yang sedekah malam ini niatkan, ya Allah, sampai dari pahala sedekah itu almarhum ayah itu, ya Allah. Sampai kalau niat, ya Allah, sampai dari pahala sedekah untuk almarhum ibuku, ya Allah. Ya Allah, sampaikan pahala duduk selawat untuk almarhum ayah dan ibuku, ya Allah. Bapak Ibu, arahku Bapak Ibu di sana itu mendapatkan siraman rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cuma ini kan keyakinan, inilah iman orang untuk kami. Mudah-mudahan dengan kita hadir salawat istiqomah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Namun kita demikian orang untuk kami, banyak kesalahan kehilapan yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang salah satu datang dari kebodohan kami pribadi, mohon ampun. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين يا الله sama-sama ولقد أشهد من عدم الوصف تهيئ القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليك ومن يسامي القول منا ويكون مثلا لكنه من في السرائر قد دعا لبريه صفوة ربنا وهدانا وزدنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقلنا ورجانا للواحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا جل دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحكيم خطانا أرنا بفضلك منك طاعة أحمدين في بهجة رضا فرعنا واربط به في كل حال هب لنا وهبنا من ودى ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادين والسعير في جميلها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد فاحسننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في إقوال الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا إذا الممات واصلح قربانا يا رب واجمعنا وأبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا في المستوى سميع وآله ما فرضت الحسن أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن سيد رسول الله أجمعين.